Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kisah horor atau pengalaman kelam dari penulis. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suroso, sini kamu, keluar. Darmo berteriak dari depan pintu rumah Suroso. Tangannya yang besar dan hitam karena sering terkena oli mesin kapal menghantam daun pintu kayu jati yang sudah lapuk itu 3 kali. Di belakangnya, genangan air limbah cucian kapal yang berwarna kelabu dan berminyak mengalir pelan, merembes masuk ke batas pekarangan rumah Suroso yang hanya berupa tanah kering berbatu. Suroso membuka pintu. Wajahnya kusut, matanya merah karena kurang tidur. Ia mengenakan kaos kutang putih yang sudah menguning di bagian ketiak dan sarung yang pudar warnanya. "Apalagi, Mo? Ini masih pagi. Jangan teriak-teriak di depan rumahku," kata Suroso. Suaranya parau. Ia melangkah keluar, berdiri di atas lantai semen teras rumahnya yang sudah retak-retak. "Jangan teriak-teriak," katamu. "Kamu lihat ini." Darmo menunjuk ke arah tanah di dekat kakinya. Air cucian dari tempatku meluap karena paritmu tersumbat sampah tepung busuk itu. Bau busuknya sampai ke dermaga. Kamu sengaja tidak membersihkannya, toh? Parit itu mampet karena sampah plastik dari rumahmu sendiri, Mo. Aku setiap hari membersihkan sisa tepung kerupukku. Jangan asal menuduh. Suroso melangkah maju. Kakinya yang telanjang menginjak tanah kering. Jaraknya kini hanya 1 meter dari Darmo. Darmo tertawa keras. Tawanya mengejek. "Alah, alasan. Kerupukmu itu tidak laku karena bantat, makanya tepungnya kamu buang sembarangan sampai busuk di parit. Bisamu cuma membuat kotor kampung ini. Kalau tidak punya uang buat bayar orang membersihkan parit, tidak usah sosokan punya usaha." Warni, istri Suroso, keluar dari dalam rumah. Ia memakai daster batik yang robek di bagian lengan atas. Tangannya memegang sebuah bakul plastik kosong. "Ada apa ini?" "Darmo, kamu kalau bicara dijaga. Suamiku sudah bekerja dari jam 3 subuh. "Kerja apa, Warni?" "Kerja membuat sampah." Darmo melirik Warni dengan tatapan merendahkan. "Kalian berdua ini sama saja. Utang sisa tepung di toko seberang belum kalian bayar, sekarang malah membuat parit tersumbat. Kalau besok air ini masih menggenang di depan rumahku, aku panggil perangkat desa, biar kalian diusir dari tanah ini." "Kamu jangan keterlaluan, Mo." Suroso menunjuk wajah Darmo dengan jari telunjuknya yang gemetar. Kulit jarinya kasar, penuh bekas bakar kecil akibat cipratan minyak goreng yang mendidih. "Kamu jangan keterlaluan, Mo." Suroso menunjuk wajah Darmo dengan jari telunjuknya yang gemetar. Kulit jarinya kasar, penuh bekas bakar kecil akibat cipratan minyak goreng yang mendidih. "Tanah ini warisan orang tuaku. Kamu tidak punya hak mengatur-atur." "Warisan tapi tidak bisa menghasilkan uang buat apa? Lihat itu bangsal kerupukmu, sepi seperti kuburan." Darmo meludah ke tanah, tepat di atas kaki Suroso yang telanjang. Air ludahnya kental. "Pikirkan itu utangmu, jangan cuma bisa membuat anak tapi tidak bisa memberi makan." Darmo membalikkan badan, berjalan pergi menuju rumahnya yang besar dengan dinding bata plesteran rapi dan atap genting pres yang kokoh. Sepatu but karetnya menimbulkan bekas cetakan dalam di tanah yang basah oleh limbah kapal. Suroso diam di tempat, napasnya memburuh, dadanya naik turun dengan cepat. Ia melihat ke bawah, ke arah kakinya yang terkena ludah Darmo. Ia mengambil segenggam tanah kering di dekatnya, lalu menggosokkan tanah itu ke kulit kakinya untuk membersihkan bekas ludah tersebut, sampai kulitnya memerah dan perih. "Sudah, Kang, masuk, tidak usah didengarkan." Warni menarik lengan Suroso. Telapak tangan Warni terasa dingin dan kasar. Suroso tidak menjawab. Ia berjalan melewati Warni, langsung menuju ke bagian belakang rumahnya. Tempat itu adalah bangsal produksi kerupuk. Ruangan berukuran 6 kali 8 meter itu berdinding anyaman bambu yang sudah bolong di beberapa bagian. Atapnya terbuat dari asbes yang membuat ruangan itu terasa sangat panas jika matahari sudah naik. Di tengah ruangan terdapat sebuah tungku besar yang terbuat dari susunan batu bata dan lumpur. Di atas tungku itu bertengger sebuah wajan seng berdiameter 1 meter. Wajan itu kosong, hanya menyisakan lapisan minyak goreng bekas yang berwarna coklat tua di bagian dasarnya. Di sudut ruangan, 3 buah karung tepung tapioka berdiri bersandar pada tiang kayu. 2 di antaranya sudah kosong melompong, menyisakan remah-remah tepung putih yang berceceran di lantai tanah. Suroso duduk di atas sebuah dingklik kayu di depan tungku. Ia mengambil sebatang kayu jati kering sisa bahan bakar yang belum terpakai, lalu mematahkannya menjadi 2 menggunakan lututnya. Kebenciannya pada Darmo terasa menyumbat tenggorokannya.
"Kang, hari ini kita tidak beli minyak lagi." Warni menyusul ke belakang, berdiri di dekat pintu anyaman bambu yang miring. "Uangnya mana?" Suroso bertanya tanpa melihat istrinya. Matanya tertuju pada dasar wajan seng yang kotor. "Uang sisa penjualan kerupuk kemarin ada 20.000 rupiah di bawah kasur. Cuma cukup untuk beli beras 1 kilogram dan garam," jawab Warni pelan. Ia bersandar pada tiang bambu yang bergoyang sedikit karena menahan beban tubuhnya. "Jangan dibelikan beras dulu, belikan minyak kelapa curah 1/2 liter di warung Depok. Sisa tepung yang di karung itu harus dimasak hari ini. Kalau tidak, besok tepungnya berkutu dan tidak bisa dipakai sama sekali," kata Suroso. Suaranya datar, namun ada penekanan di setiap kata. "Tapi kita belum makan dari kemarin siang, Kang. Anak-anak di kamar juga cuma minum air putih hangat sejak pagi." Warni melangkah mendekati Suroso, memegang pundak suaminya. Suroso menepis tangan Warni. "Tiung, kamu pikir aku tidak lapar? Kamu lihat Darmo tadi? Dia menghina kita di depan rumah karena kita miskin. Kalau hari ini aku tidak menggoreng kerupuk, besok kita benar-benar jadi tontonan satu kampung karena kelaparan. Pergi ke warung sekarang." Warni membalikkan badan tanpa berkata apa-apa lagi. Langkah kakinya terdengar pelan meninggalkan bangsal kayu tersebut. Suroso bangkit dari dingklik. Ia berjalan ke arah wajan seng besar. Ia ingin memastikan tidak ada air yang menetes dari atap asbes yang bocor ke dalam wajan, karena air bisa membuat minyak meletup saat dipanaskan nanti. Ia bengkuk, menatap ke dalam permukaan wajan yang gelap. Minyak sisa yang ada di dasar wajan itu mendadak mengental. Warnanya yang semula coklat tua berubah menjadi hitam pekat dalam hitungan detik, seperti tinta cumi-cumi yang kental. Bau anyir yang sangat tajam menyengat hidung Suroso. Bau itu bukan bau minyak tengik biasa, melainkan bau darah segar yang tercampur dengan air got yang membusuk. Suroso mundur 1 langkah. Ia mengucak matanya yang perih karena hawa pengap ruangan. Saat ia melihat kembali ke dalam wajan, minyak hitam itu mulai bergerak ke atas, merembes keluar dari pinggiran wajan seng dan mengalir turun membasahi dinding batu bata. Dari balik tungku yang gelap, di celah antara tumpukan kayu bakar dan dinding bambu, muncul sebuah kepala manusia. Kepala itu posisinya terbalik, bagian ubun-ubunnya menempel di lantai tanah yang kotor, sementara dagunya menghadap ke atas langit-langit asbes. Lehernya melintir ke belakang dengan sudut yang tidak alami, memperlihatkan guratan urat-urat leher yang tegang dan kulit yang robek, sampai memperlihatkan jaringan daging berwarna merah punyak di bawahnya. Wajahnya mancur sebagian. Kulit pipi bagian kiri mengelupas dan melepuh seperti jaringan kulit yang hancur karena tersiram minyak penggorengan yang mendidih. Luka lelepuh itu basah, mengeluarkan cairan kuning kental yang menetes lambat ke tanah, bercampur dengan debu tepung putih. Mata kirinya tidak memiliki kelopak, menyisahkan bola mata putih seukuran telur ayam yang melotot lurus ke arah wajah Suroso tanpa berkedip. Sementara mata kanannya tertutup rapat oleh jaringan parut yang mengeras dan memengkak. Rambutnya hitam panjang, gimbal, dan lengket karena minyak, menjuntai ke bawah menyapu lantai tanah. Makhluk itu tidak bersuara. Mulutnya yang robek di bagian sudut kiri terbuka sedikit, memperlihatkan barisan gigi yang kuning dan patah-patah. Lidahnya yang hitam menjulur keluar lambat, menjilati cairan kuning yang mengalir dari pipinya sendiri. Bau busuk bangkai tikus yang tercampur dengan singkong mentah yang membusuk langsung memenuhi seluruh ruangan bangsal kerupuk, membuat Suroso mual hingga ke hulu hati. Suroso stad di tempat, kedua lututnya bergetar hebat, punggungnya menempel erat pada tiang kayu penyangga bangsal yang kasar. Ia ingin berteriak, namun otot-otot lehernya terasa lumpuh total. Air liurnya terasa kering di dalam mulut. Makhluk berwajah hancur itu perlahan menggeser kepalanya yang terbalik di atas tanah, mendekati kaki Suroso yang telanjang. Setiap kali kepala itu bergeser, rambut gimbalnya meninggalkan jejak garis hitam berminyak di atas tanah berdebu. Suroso memejamkan matanya rapat-rapat, mengepalkan kedua tangannya hingga kuku-kukunya menusuk telapak tangannya sendiri untuk memastikan dirinya tidak sedang bermimpi. Rasa sakit di telapak tangannya terasa sangat nyata. Matahari sudah turun di ufuk barat, menyisakan warna langit yang kemerahan di atas pelabuhan Rembang. Suroso berjalan menyusuri jalan setapak yang membelah hutan jati di kawasan Alas Roban. Ia tidak menggunakan kendaraan. Sepasang sandal jepitnya yang sudah tipis beberapa kali selip di atas tanah liat yang licin akibat embun sore. Di dalam kantong celana kain yang kumalnya, terdapat selembar kain daster bekas milik Warni yang sengaja ia bawa setelah istrinya itu pingsan karena kelaparan di dapur produksinya 2 hari yang lalu. Dendamnya pada Darmo sudah sampai ke ubun-ubun. Kemarin sore,
Darmo sengaja membeli sisa tanah di sebelah barat rumah Suroso dan mendirikan pagar bambu tinggi yang menutup akses jalan masuk menuju rumah Suroso, membuat Suroso harus memutar melewati rawa jika ingin ke jalan utama desa. Suroso berhenti di sebuah gubuk kecil yang berada di tengah-tengah tegakan pohon jati tua. Gubuk itu sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari kulit pohon yang dikeringkan dan atapnya dari daun tebu. Di depan gubuk, seorang laki-laki tua berumur sekitar 70 tahun sedang duduk di atas balok kayu. Lelaki itu bernama Ngatimin. Ia hanya mengenakan celana pendek hitam tanpa baju. Kulit tubuhnya berkerut-kerut, penuh dengan tato motif garis yang sudah pudar berwarna biru tua. Tangannya yang gemetar sedang merajut selembar jala ikan dari benang nilon putih. "Duduk, Roso," kata Ngatimin tanpa mengangkat kepalanya dari jala yang sedang dirajut. Suaranya berat dan kering, seperti gesekan dua buah batu. Suroso duduk di atas tanah, di depan balok kayu Ngatimin. "Bapak tahu maksud kedatangan saya?" Ngatimin meletakkan alat perajut jalanya ke atas tanah. Ia memandang Suroso dengan sepasang mata yang sudah keruh karena katarak di bagian pinggirnya. "Kamu bawa bau minyak tengik dan bau darah dari rumahmu. Orang kalau datang ke sini dengan bau seperti itu, artinya otaknya sudah habis dimakan setan. Saya sudah tidak punya pilihan, Pak. Darmo memperlakukan saya seperti binatang di kampung. Usaha kerupuk saya mati. Istri saya sakit di tempat tidur karena tidak makan 3 hari. Saya mau Darmo mati, dan saya mau uang." Suroso berbicara dengan nada cepat, giginya bergeletuk menahan amarah. Ngatimin mengambil sebatang rokok kelembak menyan dari kotak kaleng di sampingnya. Ia menyalakan rokok itu dengan korek api kayu. Asap putih tebal yang berbau kemenyan tajam segera keluar dari mulutnya, berputar-putar di udara sore yang dingin. "Mati itu gampang, Roso. Kamu ambil celurit, kamu bacok lehernya di dermaga, dia mati. Tapi setelah itu kamu masuk penjara, usahamu tetap mati, istrimu tetap kelaparan. Itu bodoh namanya." Ngatimin mengisap rokoknya dalam-dalam hingga ujungnya yang merah menyala terang. "Makanya saya datang ke sini, Pak. Saya mau jalan yang tidak biasa. Saya tahu Bapak punya cara untuk sambat getih." Suroso memajukan tubuhnya, kedua tangannya bertumpu pada lutut Ngatimin yang keriput. Ngatimin diam selama beberapa menit. Ia memandangi pohon-pohon jati di sekeliling gubuk yang mulai menggelap karena malam mulai turun. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Suara burung hantu terdengar 1 kali dari arah atas pohon, kemudian senyap kembali. "Kontrak itu bukan main-main, Roso. Namanya juga sambat getih. Minta tolong dengan bayaran darah, tapi bukan darah anakmu yang disembelih di altar seperti cerita orang-orang kota yang bodoh itu." Ngatimin mengetuk-ngetukkan sisa abu rokoknya ke tanah. "Makhluk yang mendatangi wajanmu itu namanya Gendruwo Lengis. Dia mati karena disiram minyak mendidih oleh majikannya dulu saat ketahuan mencuri tepung. Dia suka rasa sakit." "Apa syaratnya, Pak? Katakan saja, saya bayar." "Syaratnya ada pada usahamu nanti. Setiap kali kamu membuat adonan kerupuk, kamu harus mencampurkan tanah yang diambil dari bawah tempat tidur orang yang membencimu. Tanah itu akan mengundang makhluk itu untuk datang ke tungkumu setiap malam. Hanya itu mudah. Saya bisa ambil tanah dari bawah kolong rumah Darmo malam ini juga." "Dengarkan dulu, jangan memotong." Ngatimin membentak, membuat Suroso terdiam. "Tanah itu hanya penarik. Bayarannya adalah rasa sakit dari orang-orang di sekitarmu. Setiap kali kerupukmu laku keras dan usahamu membesar, orang yang membencimu akan mengalami penyusutan nyawa. Kulitnya akan melepuh, dagingnya akan membusuk dari dalam secara perlahan, persis seperti kondisi makhluk itu saat mati. Prosesnya alami. Dokter akan mengira itu penyakit kulit biasa atau kanker." "Itu malah bagus. Saya mau Darmo menderita seperti itu." Suroso tersenyum, senyumnya tampak mengerikan di kegelapan sore. "Jangan senang dulu, Roso. Kontrak ini tidak akan berhenti setelah Darmo mati. Ingat itu." Ngatimin menatap lurus ke dalam mata Suroso.
Makhluk itu butuh pasokan rasa sakit yang terus-menerus untuk menjaga bumbu kerupukmu tetap gurih. Jika Darmo sudah habis dan usahamu makin besar sampai punya karyawan, rasa sakit itu akan mulai menular ke karyawanmu. Mereka akan sering kecelakaan kerja, tangan mereka melepuh kena minyak, kaki mereka tertusuk paku. Semakin banyak mereka sakit, semakin kaya kamu. Suroso terdiam sejenak. Ia membayangkan 10 atau 20 tetangganya bekerja di pabriknya nanti dalam kondisi terluka. Namun, bayangan wajah Darmo yang meludahinya kembali muncul di pikirannya, menghancurkan sisa rasa kasihan yang ada di hatinya. Saya terima syarat itu, Pak. Biarkan mereka sakit. Yang penting saya gaji tinggi. Di zaman sekarang, orang miskin rela sakit demi uang. Jawab Suroso mantap. Ngatimin mengambil sebuah kantong kain hitam kecil dari balik pinggang celananya. Kantong itu baunya sangat busuk, seperti bau kain kafan yang lembab. Ia meletakkannya di atas telapak tangan Suroso. Di dalam ini ada sisa kunyit busuk dan kuku jari tangan makhluk itu. Malam ini, jam 12 malam, kamu gali tanah di bawah kolong rumah Darmo sedalam sejengkal. Masukkan kantong ini ke dalam lubang itu, lalu uruk kembali. Ambil 1 genggam tanah permukaan dari bekas galian itu, bawa pulang. Campurkan ke adonan kerupuk pertamamu besok subuh. Suroso menggenggam kantong hitam itu dengan erat. Rasa dingin menjalar dari kain hitam itu, menembus kulit telapak tangannya, hingga membuat lengannya mati rasa seketika. Ingat Roso, jangan pernah membersihkan sisa minyak hitam yang ada di dasar wajanmu setelah kamu memulai ini. Biarkan minyak itu tetap di sana menumpuk berbulan-bulan sampai tebal. Di sanalah tempatnya minum. Ngatimin berdiri, berbalik arah dan berjalan masuk ke dalam gubuknya tanpa mengucapkan salam perpisahan. Pintu gubuk yang terbuat dari kulit pohon itu ditutup rapat dari dalam. Suroso berdiri. Angin malam alas roban bertiup kencang, menggoyang daun-daun jati kering hingga berguguran di atas tanah. Ia berbalik badan, berjalan cepat meninggalkan kawasan hutan tersebut, menuju kembali ke desanya di pesisir Rembang. Langkah kakinya kini terasa lebih ringan, didorong oleh hasrat balas dendam yang sudah bulat. Kang, airnya sudah mendidih. Ini tepungnya mau dimasukkan sekarang atau nunggu apinya dikecilkan? Warni berdiri di dekat tungku batu bata. Kedua tangannya memegang bakul bambu besar berisi adonan tepung tapioka yang sudah kalis. Keringat membasahi dahi dan lehernya, membuat beberapa helai rambutnya menempel di pipi. Suroso yang sedang duduk di atas dingklik kayu dekat pintu belakang bangsal menoleh. Tangan kanannya memegang sebuah mangkuk tanah liat kecil berisi segenggam tanah hitam yang ia ambil dari bawah kolong rumah Darmo dini hari tadi. Tanah itu kering, namun mengeluarkan bau sengit seperti belerang yang terbakar. Masukkan sekarang, War. Jangan dikecilkan apinya, biar teksturnya tidak lembek. Jawab Suroso. Ia bangkit dari dingklik, berjalan mendekati tungku. Langkah kakinya berat, berbunyi gesekan antara telapak kaki telanjang dan lantai tanah yang kering. Warni mengangkat bakul bambu itu, memiringkannya di atas wajan seng besar yang sudah berisi minyak kelapa curah 1/2 liter hasil belian kemarin sore. Minyak itu mulai berbuih kecil di bagian pinggirnya. Ini tanah apa yang kamu pegang dari tadi, Kang? Bau sekali, bau seperti bangkai tikus kering. Suroso tidak segera menjawab. Ia berdiri tepat di samping wajan, memperhatikan minyak yang mulai memanas. Ini bumbu khusus dari alas roban. Jangan banyak tanya, masukkan saja tepungnya. Warni memasukkan gumpalan adonan tapioka ke dalam wajan. Suroso segera menaburkan tanah hitam dari mangkuk tanah liat itu ke atas adonan yang mulai bersatu dengan minyak panas. Tanah itu langsung larut, mengubah warna minyak goreng yang tadinya kuning bening menjadi keruh, lalu perlahan-lahan berubah menjadi abu-abu pekat. Bau anyir menyengat langsung keluar bersama asap putih dari dalam wajan. Loh, Kang, minyaknya kok jadi hitam begitu? Itu nanti kerupuknya jadi kotor, tidak ada yang mau beli. Warni mundur 2 langkah, menutup hidung dan mulutnya dengan ujung daster batiknya yang longgar. Matanya terbelalak melihat cairan di dalam wajan. Diam, Warni, kerupuk ini bakal laku. Kamu cetak saja yang sudah matang di atas tampah. Jangan banyak protes kalau mau makan nasi besok. Gertak Suroso.
Tangannya mengambil sodet kayu panjang, mulai mengaduk adonan kerupuk dengan gerakan memutar yang cepat. Otot-otot lengannya yang legam tampak menegang setiap kali sodet itu membentur dasar wajan seng. Warni terdiam, meskipun matanya terus memperhatikan perubahan warna adonan kerupuk yang kini mulai mengembang. Kerupuk pasir melarat yang biasanya berwarna putih kekuningan, kini berubah menjadi putih bersih dengan bercak-bercak abu-abu halus di permukaannya. Anehnya, bau anyir yang tadinya menyengat mendadak hilang, berganti dengan bau gurih yang sangat tajam, bau gurih yang membuat air liur langsung keluar di rongga mulut. 3 minggu setelah hari itu, bangsal produksi Suroso tidak lagi sepi. Pukul 2 siang, halaman rumah Suroso yang tadinya gersang penuh batu, kini dipenuhi oleh 5 buah sepeda jengki dengan keranjang bambu besar di bagian belakangnya. 4 orang pria paruh baya dari desa tetangga berdiri di teras rumah Suroso, menunggu antrian kerupuk yang sedang dijemur. "Kang Suroso, ini jatah saya mana? Saya sudah bayar duluan dari 2 hari lalu loh. Tengkulak di Pasar Kudus sudah menagih terus," kata salah satu pria bernama Sukiman. Ia mengenakan caping bambu dan kaos partai yang sudah robek di bagian bahu. Ia berdiri sambil mengibas-ngibaskan selembar uang kertas Rp10.000 yang kumal ke wajahnya untuk mengusir gerah. Suroso keluar dari dalam bangsal membawa 1 bal kerupuk matang yang dibungkus plastik bening besar. "Sabar, Man. Ini baru diangkat dari jemuran pengetatan. Kerupukku ini tidak bisa buru-buru. Kalau kurang kering nanti tidak mekar." "Iya, tapi jangan dikurangi jatah saya. Minggu kemarin saya cuma dapat 2 bal. Kurang itu, langsung habis dalam waktu 2 jam di pasar." Sukiman merebut bal plastik itu dari tangan Suroso, meletakkannya langsung ke dalam keranjang sepedanya. "Semua dapat bagian, jangan berebut." Suroso menghitung uang yang disodorkan Sukiman, memasukkannya ke dalam kantong celana kompor hitamnya yang kini tampak tebal oleh gulungan uang kertas. Legiman, tetangga dari ujung RT yang bertubuh kurus dan berambut cepak, berjalan mendekati Suroso dari arah bangsal. Tangannya memegang sebuah sekop ASI kecil yang biasa digunakan untuk mengeruk sisa apu tungku. "Kang Suroso, kayu bakarnya habis. Yang di belakang bangsal tinggal potongan kayu randu basah, tidak bisa buat bakar tungku adonan." Suroso menoleh ke arah Legiman. "Man, kamu ajak 3 orang anak muda di depan warung depok itu. Suruh mereka ke sini. Mulai besok, kalian berempat kerja ikut aku. Tugasmu potong kayu dan jaga tungku. Tugas mereka bagian mengaduk tepung dan menjemur. Aku bayar kalian Rp15.000 sehari." Legiman terkejut, matanya berkedip beberapa kali. "15.000, Kang? Benar itu? Di sawah saja saya cuma dapat 7.000 sehari, itu pun kalau ada pananan." "Benar, tidak usah banyak tanya. Sekarang kamu beli kayu jati kering di tempat pemotongan dekat dermaga. Pakai uang ini." Suroso menarik 3 lembar uang Rp20.000 dari kantongnya, menyerahkannya pada Legiman. "Bawa 1 gerobak penuh, jangan pakai kayu randu, apinya kurang panas." "Baik, Kang, baik, saya jalan sekarang." Legiman menerima uang itu dengan kedua tangan yang gemetar. Ia segera berlari menuju jalan utama desa, meninggalkan sekop besinya di dekat teras. Suroso berjalan kembali ke arah bangsal. Di batas pagar bambu tinggi yang memisahkan rumahnya dengan rumah Darmo, ia melihat istri Darmo, seorang wanita gemuk bernama Samini, sedang berdiri memegangi tiang pagar. Wajah Samini pucat, matanya sembab. "Suroso, kamu punya kenalan orang pintar atau tidak? Kang Darmomu sejak 2 minggu ini tidak bisa bangun dari tempat tidur." Samini mengusap air matanya dengan ujung selendang kusam yang melilit lehernya. "Sakit apa? Bukannya baru beli kapal baru?" Suroso bertanya dengan nada datar. Wajahnya sama sekali tidak memperlihatkan rasa peduli. "Tidak tahu, Mbak Samini. Kulit punggungnya melepuh semua, merah, berair, seperti ketumpahan air mendidih. Tiap malam dia teriak-teriak panas, padahal kipas angin sudah dinyalakan paling kencang. Dokter puskesmas bilang itu cuma alergi ikan, tapi dikasih obat malah makin parah, sampai kulitnya mengelupas." Samini menangis, tubuhnya yang gemuk bergoyang sedikit bersandar pada pagar bambu. Suroso melihat ke arah jendela rumah Darmo yang tertutup rapat. Dari dalam rumah itu, tercium bau anyir yang samar, bercampur dengan bau minyak angin yang menyengat. "Saya tidak punya kenalan orang pintar, Mbak Samini. Saya cuma tukang kerupuk. Coba bawa ke rumah sakit di kota saja." Suroso berbalik badan, berjalan masuk ke dalam bangsal produksi tanpa menunggu jawaban dari Samini.
Di dalam bangsal produksi, hawa udara sangat pengap. Ruangan itu kini sudah diperluas menjadi 10 meter persegi. Dinding bambunya sudah diganti dengan batoka setengah matang yang belum diplester. 3 buah tungku besar buatan baru berjajar di sisi kiri. Semuanya mengepulkan asap hitam dari celah-celah genting asbes. Suroso berjalan menuju tungku nomor 1. Tungku lama tempat pertama kali ia memulai ritualnya. Ia membungkuk, menatap ke dalam kolong tungku yang penuh dengan sisa bara api merah. Di sudut paling gelap di bawah wajan seng, lapisan minyak hitam yang tebal dan mengeras tampak menempel di dinding bata. Bau anyir darah kembali tercium oleh hidungnya. Namun Suroso tidak lagi merasa mual. Ia justru menghirup bau itu dalam-dalam, merasakan kepuasan yang menjalar hingga ke dadanya yang bidang. Bulan berganti, dan memasuki pertengahan tahun, pabrik kerupuk milik Suroso sudah memiliki 10 orang karyawan yang semuanya adalah warga kampung sekitar. Bangsal produksinya kini beroperasi dari jam 4 subuh sampai 11 malam tanpa henti. Suara gesekan sodek besi dan wajan seng terdengar berulang-ulang dari luar bangunan batako tersebut. Pukul 8 malam, penerangan di dalam bangsal hanya menggunakan 3 buah lampu bolam kuning berdaya 50 watt yang digantung dengan kabel hitam yang menjuntai dari langit-langit asbes. Ruangan itu penuh dengan uap air dari rebusan tepung dan asap pekat dari pembakaran kayu jati. "Man, Legiman, itu kayu di tungku 3 ditambah. Apinya mati itu, adonannya bisa bantat," teriak Suroso dari arah meja kasir kecil di sudut ruangan. Ia sedang menghitung tumpukan nota pesanan dari luar kota. Legiman yang badannya kini makin kurus dan matanya cekung, berjalan gontai membawa 2 belah kayu jati berukuran besar. "Iya, Kang, ini sudah ditambah. Tapi ini tangan saya perih sekali, Kang. Kena cipratan minyak tadi sore waktu membalik kerupuk di tungku 2. Legiman menunjukkan telapak tangan kanannya kepada Suroso. Di bagian pangkal ibu jari, terdapat luka lepuhan sebesar telur puyuh yang sudah pecah, mengeluarkan cairan bening kemerahan yang membasahi kulitnya yang kotor penuh arang. "Halah, cuma begitu saja mengeluh. Itu ada minyak tanah di botol, siramkan ke situ biar cepat kering. Jangan manja, kamu di sini saya bayar mahal," kata Suroso tanpa melihat luka Legiman. Jarinya terus membolak-balik kertas nota yang agak basah oleh keringatnya sendiri. "Bukan cuma saya, Kang. Itu si Poniran di tungku 3 juga kakinya melepuh sejak kemarin karena menginjak sisa arang panas yang jatuh dari tungku. Tapi dia tidak berani bilang kesampean." Legiman memasukkan kayu jati itu ke dalam mulut tungku, membetulkan posisinya dengan menggunakan sebatang besi panjang. Poniran, seorang pemuda berumur 20 tahun yang berdiri di dekat wajan tungku 3, tampak berjalan pincang. Kaki kirinya dibungkus dengan kain sarung bekas yang diikat erat. Setiap kali dia harus mengangkat bakul bambu yang berat, dia harus bertumpu pada kaki kanannya, membuat tubuhnya miring ke satu sisi. "Poniran!" Suroso memanggil dengan suara keras. Suaranya mengatasi kegaduhan di dalam bangsal. Poniran menoleh, wajahnya tegang. "Nggih, Kang. Kalau kakimu sakit, besok tidak usah masuk. Tapi jatah gajimu minggu ini saya potong setengah. Mau?" Suroso menatap Poniran dengan pandangan tajam dari balik meja kasirnya. "Jangan, Kang. Anak saya baru lahir, butuh uang buat beli susu. Saya masih bisa kerja, Kang. Ini cuma luka kecil." Poniran langsung mengangkat bakul bambu berisi adonan tepung kembali, menuangkannya ke dalam wajan panas dengan gerakan yang dipaksakan hingga lengannya bergetar hebat. Warni masuk ke dalam bangsal membawa sebuah keranjang plastik berisi botol-botol air minum untuk para pekerja. Ia berjalan mendekati Suroso, lalu berbisik pelan di dekat telinga suaminya. "Kang, tadi saya lewat depan rumah Darmo. Di depan rumahnya ada bendera putih kecil dipasang di tiang listrik." Suroso menghentikan gerakan jarinya di atas kertas nota. Ia menoleh ke arah Warni. "Darmo mati?" "Iya, jam 6 sore tadi," kata tetangga. "Badannya sudah bau busuk sebelum nafas terakhirnya habis. Kulitnya habis terkelupas sampai kelihatan dagingnya yang merah hitam. Seram sekali, Kang. Samini sampai pingsan berkali-kali." Suroso terdiam selama beberapa detik.
Ada rasa lega yang luar biasa menjalar di kepalanya. Namun di saat yang sama, ia teringat ucapan Ngatimin di alas roban. Kontrak ini tidak akan berhenti setelah Darmo mati. Suroso bangkit dari kursinya, berjalan ke arah tungku nomor 1 yang saat itu sedang dijaga oleh seorang pekerja bernama Kasto. "Kasto, kamu pindah ke tungku 2. Tungku 1 ini biar aku yang jaga malam ini." "Loh, tidak apa-apa Kang. Ini adonannya baru setengah matang." "Sudah, pindah saja. Jangan banyak omong." Suroso mengambil alih sodet kayu panjang dari tangan Kasto. Setelah Kasto pergi ke tungku 2, Suroso berdiri sendiri di depan wajan tungku 1. Asap hitam yang keluar dari bawah wajan terasa lebih pekat dari biasanya. Suroso membungkuk sedikit, berpura-pura memeriksa sisa baku bakar di dalam kolong tungku. Di sela-sela tumpukan ASI hitam yang membara, di bawah lapisan minyak kental yang menempel di dinding bata, Suroso melihat dengan jelas cairan minyak itu bergerak sendiri, merayap lambat melawan gravitasi menuju ke atas, mendekati bibir wajan seng. Bau busuk singkong mentah yang membusuk bercampur bangkai tikus kembali tercium, sangat tebal hingga mengalahkan bau gurih kerupuk yang sedang digoreng. Suroso melihat ke arah 10 karyawannya. Mereka semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing dalam remang lampu kuning. Legiman sedang meringis memegangi tangannya yang terluka sambil meniup-niupnya pelan. Poniran hampir jatuh saat menahan beban bakul karena kaki kirinya tidak kuat menumpu. Kulit leher mereka semua tampak kemerahan dan kusam, dipenuhi oleh bintik-bintik kecil berisi air yang mulai bermunculan akibat hawa panas tungku yang tidak wajar. Suroso memegang sodet kayunya erat-erat hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol keluar. Ia tahu benar, rasa sakit yang dialami oleh 10 orang di dalam ruangan ini adalah bahan bakar yang membuat usahanya tetap berdiri tegak. Dan malam ini, setelah kematian Darmo, pasokan rasa sakit itu sepenuhnya berpindah ke pundak para pekerjanya sendiri. Namun saat ia melihat tumpukan uang di atas meja kasirnya, Suroso kembali membalikkan adonan kerupuk di dalam wajan dengan gerakan yang semakin cepat dan kasar. Pukul 7 malam, halaman rumah Suroso tampak lengang, namun bangsal produksi di bagian belakang justru semakin gerah. Bau minyak kelapa curah yang mendidih bercampur asap kayu jati menyeruak keluar melalui celah-celah batako yang belum sempat diplester. Sejak pemakaman Darmo 3 hari yang lalu, pesanan kerupuk Suroso naik 2 kali lipat. Tengkulak dari kota Semarang dan Lasem berani membayar di muka dengan menggunakan ikatan uang ratusan ribu rupiah yang baru. Suroso duduk di depan meja kasirnya, menghitung lembaran uang di bawah sorot lampu bohlam kuning 50 watt. Di sampingnya, Warni duduk di atas balok kayu dengan wajah yang jauh dari kata gembira. Kedua mata Warni sembab, tatapannya kosong mengarah ke lantai tanah yang berdebu. "Kang, sudahlah. Uang ini sudah lebih dari cukup untuk beli tanah Darmo dan bayar utang-utang kita yang dulu," kata Warni. Suaranya gemetar. Ia menarik-narik ujung daster batiknya yang mulai basah oleh keringat dingin. Suroso tidak menoleh. Jarinya yang kasar dan menghitam di ujung-ujungnya tetap lincah menghitung uang. "Kamu ini bodoh, War. Kalau kita berhenti sekarang, tengkulak-tengkulak itu akan pindah ke pabrik lain. Kita sudah punya 10 karyawan. Mereka butuh makan. Kita juga butuh tetap kaya agar tidak ada lagi orang yang berani meludahi kita seperti dulu." "Tapi ini tidak benar, Kang. Kamu tidak lihat apa yang terjadi pada mereka?" Warni berdiri, menunjuk ke arah bangsal produksi di balik sekat papan triplek. "Tadi siang, jarinya melepuh karena ketumpahan minyak panas di tungku 3. Kulitnya mengelupas sampai dagingnya putih. Tapi dia tetap dipaksa kerja olehmu karena takut gajinya dipotong." Suroso membanting seikat uang ke atas meja kayu, suaranya berat dan keras. "Kalau dia tidak mau kerja, silakan keluar. Masih banyak orang kampung lain yang antre mau kerja di sini. Aku tidak memaksa mereka." "Bukan cuma poniran, Suroso." Warni melangkah mendekat, air matanya menetes melewati pipinya yang tirus. "Tadi sore, waktu aku membersihkan kamar kita, aku melihat di bawah kasur ada bercak minyak hitam yang baunya persis seperti wajan di tungku 1. Dan leherku sejak kemarin rasanya kaku, panas seperti terbakar." Warni menarik kerah dasternya ke bawah, memperlihatkan gumpalan bintik-bintik merah berair yang mulai menyebar di pangkal lehernya, persis seperti gejala awal penyakit Darmo sebelum meninggal.
Suroso terpaku melihat leher istrinya. Jantungnya berdenyut lebih cepat, namun ia langsung memalingkan muka, mencoba menyangkal apa yang dilihatnya. Itu cuma karena kamu sering kena asap tungku, War. Nanti juga hilang kalau diolesi minyak kayu putih. Jangan menghubung-hubungkan dengan hal yang tidak-tidak. Kamu bohong, Kang. Kamu tahu apa yang kamu bawa dari alas roban. Warni berteriak, suaranya parau karena ketakutan yang teramat sangat. Suroso bangkit, mencengkram lengan Warni dengan kuat. Diam, jangan keras-keras, nanti terdengar karyawan di belakang. Belum sempat Warni menjawab, Legiman muncul dari balik sekat triplek. Wajahnya pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar hingga sekop besi yang dipegangnya bergetar beradu dengan lantai tanah. Kang Suroso, tolong ke belakang sebentar, Kang. Suroso melepaskan cengkraman tangannya dari lengan Warni, lalu berjalan cepat menuju bangsal tungku nomor 1. Di sana, 8 karyawan lainnya berdiri menyemut menjauh dari area wajan seng besar. Mereka semua diam, menatap ke arah tumpukan karung tepung tapioka yang berada di sudut ruangan yang paling gelap. Suroso menerobos kerumunan pekerja. Di atas karung-karung tepung yang menumpuk setinggi 2 meter, sesosok makhluk bertubuh kering-kering sedang duduk meringkuk. Posisi kepalanya benar-benar terbalik ke belakang, dengan ubun-ubun menghadap ke atas langit-langit asbes, dan satu mata putihnya yang melotot lurus ke arah Suroso. Makhluk itu tidak bersuara, namun tangan kanannya yang memiliki kuku-kuku hitam panjang sedang memegangi jari-jari tangannya sendiri. Dengan gerakan perlahan dan nyata, makhluk itu menggigit ujung jari telunjuknya hingga terdengar bunyi patahan tulang yang jelas. Darah hitam kental menetes dari sela-sela bibirnya yang robek, jatuh tepat di atas permukaan karung tepung yang akan digunakan untuk adonan esok subuh. Bau busuk singkong mentah dan bangkai tikus langsung menyerang hidung semua orang di dalam ruangan itu, begitu pekat hingga membuat 2 orang pekerja muda di barisan belakang langsung muntah-muntah di lantai. Kang, itu apa, Kang? Makhluk apa itu? Poniran bertanya dengan suara yang sangat pelan. Seluruh badannya basah dengan keringat dingin. Matanya tidak berani lepas dari sosok di atas karung. Suroso mengepalkan kedua tangannya yang gemetar di dalam saku celana. Ia tahu makhluk itu menagih pasokan baru setelah Darmo habis. Kontrak sambat getih tidak bisa berjalan kosong. Semua kembali kerja, jangan dilihat. Itu cuma bayangan dari asap tungku. Kerja sekarang kalau mau gajinya cair besok. Suroso berteriak dengan suara yang dipaksakan keras, mencoba menutupi kepanikan yang mulai mencengkeram dadanya. Para pekerja tidak ada yang bergerak. Mereka saling pandang dengan wajah ketakutan, menyadari bahwa kekayaan instan juragan mereka membawa sesuatu yang sangat kelam ke dalam bangsal tempat mereka mencari nafkah. Pukul 4 subuh, udara pesisir Rembang masih sangat dingin dan berkabut. Namun di dalam bangsal produksi Suroso, suasana justru mencekam. Suroso berdiri sendirian di depan pintu masuk bangsal yang terbuka lebar. Ia sudah mengambil keputusan bulat setelah melihat kondisi Warni yang terus memburuk sepanjang malam. Bintik-bintik merah di leher istrinya kini sudah pecah dan berubah menjadi koreng hitam yang mengeluarkan bau anyir, persis seperti kondisi mayat Darmo. Suroso bermaksud menghentikan semua ini. Ia tidak ingin istrinya mati. Ketika jam menunjukkan pukul 4:30 subuh, Legiman datang berjalan kaki bersama 9 karyawan lainnya. Namun penampilan mereka pagi ini tampak sangat mengerikan. Kulit leher dan lengan mereka semua sudah dipenuhi oleh lepuhan basah yang kemerahan. Langkah kaki mereka kaku, tatapan mata mereka kosong dan lurus, seolah-olah mereka berjalan dalam keadaan tidak sadar. Legiman, Poniran, Kasto, berhenti. Mulai hari ini, pabrik saya tutup. Kalian semua saya pecat. Ini uang pesangon kalian. Ambil dan pulang ke rumah masing-masing. Suroso melemparkan seikat besar uang ratusan ribu ke atas tanah di depan kaki Legiman. Legiman tidak melihat ke arah uang itu. Ia terus berjalan maju, menabrak pundak Suroso hingga Suroso terdorong ke samping dinding batako. Kami tidak mau pulang, Kang. Kami harus kerja. Adonan harus diaduk, kata Legiman dengan suara yang datar dan dingin, tanpa ekspresi sama sekali. Poniran, kamu dengar saya tidak? Pabrik ini tutup. Suroso berteriak, mencoba menarik lengan Poniran yang pincang. Namun, kulit lengan Poniran terasa sangat panas, seperti menyentuh permukaan wajan yang sedang dipanaskan. Poniran menepis tangan Suroso dengan kekuatan yang sangat luar biasa besar. Kekuatan yang tidak mungkin dimiliki oleh pemuda yang sedang sakit kaki.
10 karyawan itu masuk ke dalam bangsal seperti robot. Mereka langsung menuju posisi masing-masing. Kasto mulai menyalakan api di tungku 2 dan 3, sementara Legiman mengambil kayu jati dengan tangan kanannya yang terluka tanpa memperdulikan darah yang kembali merembes dari perbannya. Mereka bertingkah seolah-olah jiwa mereka telah dirantai dan dikunci oleh bangunan batako itu. Mereka tidak bisa berhenti karena tubuh mereka telah menjadi bagian dari pesugihan tersebut. Suroso berlari masuk, mencoba merebut sodet kayu dari tangan Kasto. Namun di depan tungku nomor 1, langkah kaki Suroso mendadak terkunci. Minyak hitam di dasar wajan seng tungku 1 sudah meluap hingga memenuhi seluruh permukaan wajan, meskipun tidak ada yang menuangkan minyak baru ke sana. Di samping wajan itu, makhluk berwajah hancur dengan leher patah melintir itu kini sudah turun dari atas karung tepung. Makhluk itu berdiri tegak di samping tungku, tangan membusuknya yang penuh lendir kuning menggenggam pundak Suroso dari belakang. Suroso tidak bisa bergerak 1 sentimeter pun. Sentuhan tangan makhluk itu terasa sedingin es, namun di saat yang sama membakar kulit pundaknya hingga daster dan kaus kutangnya hangus membelah. Dari celah pintu anyaman bambu rumahnya, Warni berjalan merangkak keluar. Kondisinya sudah sangat mengenaskan. Setengah wajahnya sudah melepuh dan mengeluarkan cairan kuning, sama persis seperti rupa makhluk yang sedang memeluk Suroso. Warni menatap Suroso dengan satu matanya yang masih sehat. Air mata darah mengalir di pipinya. "Kang, perih Kang, panas!" Rintih Warni sebelum akhirnya tubuhnya ambruk di atas tanah halaman yang gersang, tidak bergerak lagi. Suroso ingin menangis, ingin berteriak memanggil nama istrinya, namun mulutnya terkunci rapat. Makhluk di belakangnya perlahan menggerakkan tangan Suroso yang memegang sodet kayu, memaksa Suroso untuk mulai mengaduk adonan hitam di dalam wajan yang mendidih. Legiman, Poniran, dan pekerja lainnya terus bekerja di sekelilingnya dalam keheningan yang kaku. Mereka tidak memperdulikan jeritan batin juragan mereka. Mereka tidak memperdulikan mayat Warni di luar. Mereka hanya terus bergerak, mengaduk, mencetak, dan menjemur kerupuk-kerupuk putih bercak abu-abu yang esok hari akan dikonsumsi oleh ratusan orang di pasar kota, menyebarkan rasa sakit yang tak akan pernah selesai demi kepingan uang yang terus menumpuk di atas meja kasir yang kosong. Suroso kini tersadar, ia tidak sedang mempekerjakan 10 karyawan, melainkan dirinya sendirilah yang kini menjadi budak abadi di dalam penjara yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Sekian siaran malam ini dari Siaran Gaib. Jika kamu menyukai cerita horor dan pengalaman mistis, jangan lupa kembali di episode selanjutnya. Karena tidak semua yang gaib ingin tetap tersembunyi.